Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rego Octavia. Saya akan mempresentasikan UAS linguistik. Nah, linguistik ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu semantik, yang kedua itu fonologi, yang ketiga itu morfologi, dan yang keempat itu sintaksis. Nah, poin pertama itu semantik. Semantik itu cabang ilmu bahasa yang pelajari tentang seluk-beluk makna. Nah, ada pun juga istilah dalam semantik. Nah, istilah dalam semantik itu terdapat 2 bagian. Yang pertama itu relasi makna, yang kedua itu perubahan makna. Nah, relasi makna itu hubungan makna, baik itu berupa kesamaan atau pertentangan suatu bahasa, kata, frasa, kalimat. Misalnya, sinonim, antonim, homonim. Nah, ada pun juga contoh dari antonim. Contoh dari antonim itu lawan kata. Misalnya, pendek lawannya panjang, miskin lawan kaya, gelap lawan terang. Nah, itu contoh dari antonim. Nah, terdapat juga perubahan makna. Nah, perubahan makna itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, sarjana. Sarjana itu kalau tahun 1970-an itu disebut dengan orang pintar. Nah, kalau zaman sekarang tahun 2024, sarjana itu disebut dengan orang S1 atau D3. Nah, adapun juga terdapat istilah dalam semantik itu terdapat medan makna. Nah, medan makna itu keterkaitan yang menjurus bagian yang sama, misalnya hitam, merah, putih, kuning. Nah, itu kan menjurus suatu bagian yang sama yang disebut dengan warna. Begitu juga dengan guru, dokter, polisi, itu kan disebut dengan profesi. Itu kan juga suatu bahasa yang menjurus bagian yang sama. Nah, terdapat juga komponen makna. Komponen makna ini suatu bahasa yang bersatu membentuk makna secara keseluruhan. Terdapat juga komponen ayah, komponen ayam. Nah, komponen ayah ini komponen maknanya itu laki-laki, dewasa, kawin, manusia. Nah, ayam berkokok, unggas, kaki bertanduk. Nah, terdapat juga poin kedua. Poin kedua itu fonologi. Nah, fonologi itu cabang ilmu bahasa yang pelajari tentang bunyi bahasa manusia. Nah, ada pun juga istilah dalam fonologi. Istilah dalam fonologi terdapat 3 bagian. Yang pertama itu fonemik, yang kedua itu fonem, dan yang ketiga itu fonetik. Nah, fonem itu cabang ilmu bahasa yang pelajari tentang bunyi mendapatkan makna. Nah, sedangkan fonem itu suatu bahasa yang nantinya akan mendapatkan makna. Nah, itu fonem itu misalnya fonem vokal, fonem konsonan. Fonem vokal terdapat A, I, U, E, O, sedangkan fonem konsonan itu B, C, D. Nah, fonetik itu terdapat juga fonetik. Nah, fonetik itu suatu cabang fonologi yang bersatu ke segala hal yang sifatnya sains, alat reproduksi bunyi, mulut, bibir, lidah, tenggorokan. Nah, adapun juga poin ketiga itu morfologi. Morfologi itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Nah, itu morfologi. Nah, morfologi itu terdapat juga morfem. Nah, morfem itu suatu bahasa terkecil yang memiliki arti. Misalnya buku, buk dipisah dengan ku itu tidak memiliki arti. Makanya buku itu disebut dengan suatu bahasa yang terkecil tapi dia memiliki arti. Nah, ada pun juga istilah dalam morfologi. Istilah dalam morfologi itu terdapat morfofem. Nah, morfofonemik itu pertemuan antar satu morfem dengan morfem lain untuk membentuk morfem baru yang memiliki arti. Nah, morfonemik ini terdiri dari penghilangan kata, penambahan kata, dan juga perubahan bunyi. Nah, perubahan bunyi ini memukul menjadi memukul. Nah, menjadi berarti kan itu perubahan bunyi. Nah, ada juga penambahan bunyi. Penambahan bunyi ini mencat menjadi mengecat. Man menjadi menge. Berarti men menjadi menge. Men ditambah dengan ge. Itu kan penambahan bunyi. Terdapat juga penghilangan bunyi. Merawat menjadi merawat. Men menjadi mer. Berarti n dihilangkan menjadi merawat. Nah, itu istilah dalam morfologi. Nah, ada pun juga
poin keempat itu terdapat sintaksis. Nah, sintaksis itu cabang ilmu bahasa yang pelajari tentang seluk-beluk kalimat. Nah, istilah dalam sintaksis itu terdapat frasa. Nah, frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki fungsi sintaksis. Contoh dari frasa itu terdapat ibu memasak nasi goreng. Ibu subjek, sedangkan memasak itu predikat, nasi goreng itu objek. Nah, jadi frasa di sini nasi goreng. Mengapa demikian frasa itu nasi goreng? Karena nasi goreng itu merupakan gabungan dua kata, nasi goreng. Nah, ada pun juga istilah dalam sintaksis. Nah, terdapat klausa kalimat. Nah, klausa itu suatu bahasa yang terdiri dari minimal S dan P dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik, tanda seru, tanda tanya, dan nada tertentu. Nah, sedangkan kalimat itu suatu bahasa yang terdiri dari minimal S dan P dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda seru, dan juga tanda tanya, nada tertentu, suatu nada tertentu. Nah, ada juga ibu memasak, ketika ayah pulang. Nah, kan ibu memasak, berarti itu kan belum menyatakan tanda akhir. Nah, makanya disambungkan dengan ketika ayah pulang. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.